Selamat datang adik-adik kembali hadir channel Mate lagi. Oke adik-adik, hari ini saya membuat video pembelajaran tentang menyusun persamaan kuadrat baru yang lanjutan dari persamaan kuadrat ya. Jadi ini adalah materi kelas 9 ya. Ini akhir-akhir persamaan kuadrat. Nah, semoga ini nanti bisa membantu adik-adik untuk belajar dari rumah. Oke, kita lanjut aja. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Nah, di sini adik-adik kita harus bisa mengetahui yang mana koefisien A, yang mana A, yang mana B, yang mana C. Itu yang pertama. Ini pasti sudah tahu. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru, bisa kita lihat ini diagramnya. Akar-akarnya pasti sudah dikasih tahu dulu kan. Kalau sudah dikasih tahu, masukkan dia ke sini. Nah, boleh ke sini, boleh juga ke sini. Nah, hasilnya akhirnya adalah bentuk umumnya. Oke. Nah, coba kita lihat lanjut ya. Nah, di sini untuk menyusunnya, kamu harus tahu juga ini ya. Ini tadi X1 tambah X2 ini jumlah akar-akarnya, ini hasil kali akar-akarnya. Oke. Nah, setelah dapat baru masukkan ke sini persamaan yang tadi yang di bawah ya. Oke. Lanjut, kita langsung ke contoh. Nah, apa yang menjadi contoh coba kita selesaikan contohnya ya. Di sini dikasih tahu akar-akarnya adalah yaitu 3 dan minus 2. Oke, langsung saja dibuat seperti ini. X1-nya 3, X2-nya minus 2. Nah, sekarang tadi kan rumusnya tadi X1 tambah X2. Kita cari dulu X1 tambah X2-nya, yaitu 3 tambah 3 kurang 2 jadinya ya. Atau bisa kita buat di sini 3 ditambah minus 2. Hasilnya sama. Ini kalinya ini ya. Oke, next. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan nanti ya. Ini yang kita gunakan. Nah, sekarang kita masukkan dia. Nah, kenapa bisa hasilnya jadi seperti ini? Ya, kenapa bisa hasilnya jadi seperti ini? Ya, ini dia caranya. X1 tambah X2 1. Ya kan? X2 ini minus 6. Oke? Karena ini minus 1, maka di sini 1 minus ya, di sini 6. Oke, gampang kan? Nah, adik-adik ada cara yang kedua. Tadi kan ada cara kedua. Bisa gini ya. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Ini juga bisa kita gunakan. Ini bisa langsung aja. Yaitu X dikurang 3. Kenapa? Dari sini X1 3 kan? Dikali X kurang minus 2 sama dengan 0. Oke. Saya sederhanakan dulu ya. X kurang 3. X tambah 2 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan yuk. Yang mana yang harus dikalikan? Nih. Oke, kita buat ya. Ini kalikan ke sini yaitu X kuadrat. Ini kalikan ke sini yaitu positif 2X. Perhatikan tandanya. Ini minus 3 dikali 3 kurang 3X. Minus 3 kali 2 kurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. X kuadrat ini ke sini gimana? Ya. Ini ke sini kan hasilnya nanti minus 1X. 2 kurang 3 kurang 6 sama dengan 0. Inilah hasilnya sama ya. Oke. Jadi paham nih ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungannya dengan persamaan kuadrat lain. Artinya, ada satu persamaan kuadrat. Nah, kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang baru, yang lain dengan hubungan akar-akar dari persamaan kuadrat yang sebelumnya. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, sama seperti yang tadi, itu juga kita gunakan ya. Nah, di sini kan ada nih. Ya. Di sini ada nih rumusnya. X1 X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Inilah yang kita gunakan untuk menentukan persamaan kuadrat yang lain. Nah, di sini supaya nanti kalian adik-adik, supaya nggak bingung nanti. Nah, ini bisa kamu ganti. Biar nggak bingung nanti ya. Ini bisa kamu ganti. Ini ya. Ini variabelnya ini bisa kamu ganti misalnya Y.
Jadi di akhir baru kalian buat ini jadi Y kuadrat, bisa ya? Oke, supaya nggak bingung, kadang di situ bingung. Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikut ya, supaya lebih paham. Ini dengan cara harus pintar nih, harus pintar untuk harus pintar untuk menghayal ya, imajinasi. Nah, sekarang biar kakak saya jelaskan ini dari mana semuanya. Nah, sekarang bisa kamu lihat ini akar-akarnya ya. Oke, ini persamaan kuadrat yang lama. Oke, PKL persamaan kuadrat lama. Nah, ditentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akarnya. Nah, sekarang ini kita misalkan dulu akar-akarnya ini adalah alfa dan akarnya X1 dan X2 saja ya, X1 dan X2. Dengan kata lain, X1 itu sama dengan 2 kali alfa ya, dan X2 adalah 2 kali beta. Sini alfa dan beta ini ya seharusnya ya. Nah, sekarang coba kamu lihat, ini saya hapusnya. Ini alfa dan beta ya, akar-akar yang pertama. Nah, artinya di sini tanpa harus mencari akar-akarnya ini, kita bisa cari persamaannya. Contohnya nih, kita cari dulu X1 dan X2. Ini persamaan akar yang baru ya, yang baru ya. Ini yang lama, yaitu alfa dan beta ya. Ini akar-akar dari sini ya. Sementara kita akan cari persamaan kuadrat barunya dengan hubungannya 2 kali akar-akarnya. Nah, kita misalkanlah X1, ini persamaan kuadrat yang baru ya. Oke, kita misalkan dia X1 2 alfa karena 2 kali alfa dan X2 2 kali beta. Ini ya. Nah, sekarang kita cari dulu X1 dan X2 supaya bisa kita masukkan nanti ke X kuadrat tambah kurang X1 tambah X2 X kurang X1 kali X2. Ini tambahnya sama dengan 0. Kita ke sini kita masukkan nanti ya. Nah, ayo kita cari. Ini X1 tambah X2. Karena X1 sama dengan 2 alfa, saya ganti dia menjadi 2 alfa, dan X2 menjadi 2 beta, saya ganti. Oke, maka hasilnya ini adalah 2 alfa tambah beta. Ya kan, dari sini kan? Ini berarti ini 2 kali minus 3. Nah, minus 3 ini didapat dari mana? Dapat dari ini. Ya, dari sini kan kita cari alfa tambah beta adalah minus B per A, ya kan? Karena hasil jumlah akar-akar. Akar-akarnya ini alfa dan beta. Maka bisa masukkan minus 3. Minus 3 per 1. Berarti hasilnya 3. Nah, ini makanya dia 3 di sini. Ya. Ya. Oke. Jadi sekarang kita cari yang X1 kali X2. Ini dia X1 kali X2. Ini 2A kali 2B, ya kan? Jadi di sini 4 alfa beta karena 2 kali 2 4. Alfa beta berarti 4 kali 7. Dari mana yang 7 ini dapat? Dari sini ya. Di alfa dikali beta sama dengan C per A. Hasilnya berarti 7 per 1 sama dengan 7. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Kita masukkanlah dia persamaan kuadrat barunya nih. Ini kan tadi kan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini ya. Sekarang kita lihat nih. Ini masukkan saja ke sini. Ini ya. Berarti persamaan kuadrat barunya pakai ini aja kita ya. Nih ya. Oke. Jadi di sini ini tambah ini ya. Tambah. Oke. Ini kurang jelas di sini, saya buat di sini aja. X kuadrat dikurang tadi X1 tambah X2 sudah ada di sini. Mana tadi? Ini ya, 2 kali 3, bukan minus 3 ya. Berarti ini 6X ditambah hasil kalinya 7. Ya kan? 4 kali 7 28, berarti 28 sama dengan 0. Maka hasilnya ini adalah X kuadrat kurang 6X tambah 28 sama dengan 0. Oke, paham ya? Gampang. Oke, kita lihat soal yang lain. Ini contohnya. Di sini saya coba jelaskan. Soal yang pertama, ini kan persamaannya nih. Ya, ini persamaannya.
persamaan yang lama. Bisa kita buat di sini PKL. Nah, inilah kita gunakan nak, adik, untuk mencari persamaan kuadrat barunya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu. Nih, kita cari dulu. Kan ini persamaan kuadrat baru nih, persamaan kuadrat baru. Oke, persamaan kuadrat baru tadi rumusnya adalah, apa rumusnya? X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, ya kan? Nah, sekarang kalau kita cari ini, berarti ini menjadi alfa, ini menjadi beta, biar kita bedakan ya, biar nampak nanti. Berarti ini bisa kita buat untuk persamaan kuadrat baru, X kuadrat kali alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan adalah cari dulu nak alfa tambah beta, ya. Ini betanya pula ditulis, ya. Oke, yaitu alfa tambah beta. Nah, sekarang coba kita masukkan alfanya, kan ini nih. Jangan pakai ini ya, jangan pakai yang kita nih. Alfa langsungkan aja alfa tambah beta nak, ya. Berarti alfa tambah beta berapa? Yaitu alfa tambah beta itu berarti X1 tambah 3 ditambah lagi X2 tambah 3, ya kan? 1 tambah 3 ditambah X2 tambah 3. Saya lanjut di sini aja biar nampak ya. Hasilnya yaitu X1 tambah 3 tambah X1 X2 tambah 3. Ini kan bisa dijumlahkan ini ke sini kan? Berarti hasilnya X1 tambah X2 tambah 6. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa nih, ini kan ada yang muncul nih, X1 tambah X2. Nah, inilah harus kita tahu dulu sebelumnya. Menyelesaikan berarti kita harus cari dulu X1 tambah X2, yaitu minus B per A. Sama dengan berapa minus B? Minus 4 per 1, yaitu 4. Ya kan? Masukkan lagi sini nak, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, baru kita cari, karena di sini kita butuh alfa tambah beta, arti kita cari di sini nak. Berarti di sini alfa kali beta itu artinya, ya kan, X1 tambah 3 kali X2 tambah 3. Nah, ini yang paling rumit sebenarnya sedikit ya. Kita harus mengalihkan mereka. Coba nih, X1 kali X2, yaitu X1, X2. Ini kali ini kali ini kali ini. Hasilnya nanti nak, tambahlah di sini 6X1 tambah X2. Ini ya. Oke. Sorry. Bukan, ini jepit dia ya. Kita buat di tempat yang apa aja yang nih. Semua ya. Oke. Jadi gini. Saya buat di sini aja. Oke, saya buat tinta yang berbeda. Nih. Begini. Berarti alfa dikali beta itu hasilnya berarti X1 tambah 3 dikali X2 tambah 3. Oke. Hasil kalinya apa? Berarti ini harus dikalikan dulu. Kemana? Nih, ini ke sini hasilnya X1 kali X2. Oke. Ini ke sini hasilnya apa? Tambah 3X1. Ini ke sini apa? Tambah 3X2. Ini ke sini apa? Tambah 9. Kan? Ini kita sederhanakan lah biar bisa muncul. X1, X2 tambah 3 kali X1 tambah X2 tambah 9. Sekarang ini masih alfa kali beta ya. Nah, hasilnya berapa? Yuk kita masukkanlah nilainya. Tadi X1 kali X2 di sini ya. X1 kali X2 mana dia? X1 kali X2 ya. Oke, kita cari dulu, belum ada. X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti
C-nya 1. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti di sini 1 tambah 3 kali 4 tambah 9 sama dengan ya 1 ditambah ini tambah ya tambah 3 kali 4 tambah 9 hasilnya adalah 22 ya kan 12. Oke. Nah, sekarang masukkanlah ini nak. Nilai ini 22, nilai ini 10. Maka gantilah dia X kuadrat, dapatlah persamaannya ya. Tambah 10X tambah 22 sama dengan 0. Oke, lanjut. X kuadrat kurang 10X tambah 22 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Oke, paham ya? Iya. Gampang ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ini persamaan kuadrat baru. Nah, ini hampir sama dengan contoh soal yang Bapak buat. Nih, sekarang. Nah, supaya lebih gampang sebenarnya, kita cari dulu di sini ya. Cari dulu X1 tambah X2 sama dengan 3, ya kan? X1 kali X2 sama dengan 1. Itu karena dapat dari mana sudah tahu ya, karena min B per A. Ini A, ini B, ini C, harus tahu ya. Nah, sekarang kita menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya hubungannya ke sini. Berhubungan kan? Pakai akar-akarnya ini. Berarti secara tidak langsung, nah, kita cari persamaan kuadrat baru. Ya, caranya gimana? Oke, sama X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Berarti di sini karena akar-akarnya 2X1, 2X2. X ditambah 2X1 kali 2X2. Karena di sini ini menjadi X1, ini menjadi X2. Makanya kakak buat tadi alfa dan beta ya. Oke, sekarang yuk. Berarti di sini kita selesaikan. Nah, di sini kan sudah jelas nih, ya. Kita cari dulu ini nak ya. Kita cari dulu ini. Nah, sekarang coba kita cari sama-sama ini. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 2X1 tambah X2. Ini menjadi 4X1 kali X2. Nah, berarti 2 dikali X1 tambah X2 udah ada 3. Ini 4 kali 1. Berarti ini sama dengan 6, ini sama dengan 4. Oke, tinggal masukkan persamaan kuadrat barunya. X kuadrat dikurang 6, ya kan? 6X tambah 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Berarti X kuadrat kurang 6X tambah 4 sama dengan 0. Oke. Gampang kan? Iya. Nah, bisa juga langsung seperti ini ya, kalau sudah paham ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini beda lagi. Ini caranya gampang. Pertama ini ya, nih kita cari dulu dari sini nak, dari persamaannya ini. Selalu pertama, coba kita cari dulu di sini ya. X1 tambah X2 yaitu B per A, min B per A berarti minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Terus X1 kali X2 berarti C per A yaitu 3 per 2. Oke. Sekarang ini dibuat X1, ini dibuat X2. Oke. Berarti solusinya nih persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru jadi kayak gini nanti nak. X1 kuadrat, X kuadrat, kuadrat X1-nya. Oke, ini ya. X kuadrat dikurang, kan ini X1 nih. X1 tambah X2. X ya kan? Ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke. Nah, apalah selanjutnya yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu ini ya. X1 di sini kan bisa kita cari di sini ya. X1 tambah X2 menjadi ini kan X1 tambah X2 dikali X1 kali X2 ya kan?
Kenapa? Nah, ini jadi tambah ini ya, tambah ya kan. Nah sekarang kan ini X1 nih, ini X2 ya kan, bisa kita tambahkan nih, ini kan tambah ya. Sekarang X1 tambah X2 dari awalnya berapa? Minus 3 ditambah X1 kali X2 3/2. Nah, ya kan? Ya, sekarang ini hasilnya adalah, ini kalau kita samakan penyebut menjadi per 2, ini minus 6 tambah 3. Hasilnya adalah minus 3/2. Berarti di sini nah, sudah jelas minus 3/2. Mungkin bingung ya? Kalau bingung, nih saya coba buat di sini. Berarti di sini bisa kita jelaskan ini ya. Oke, saya geser ke sini. X kuadrat dikurang, nih lihat, ini X1 nih, X1 ke sini. Berarti saya buat di sini X1 tambah X2, ini saya kurung, ditambah X1 kali X2. Ya, karena dari sini bisa kita lihat, nah, ini kan X1, ini di persamaan awal, ini X2 di persamaan awal, ini persamaan baru ya. X1 di persamaan baru, X2 di persamaan baru. Oke, tapi kita menggunakan persamaan yang lama sebagai jembatannya ya. Oke, ini X tambah, ini X1-nya apa tadi? X1-nya X1 tambah X2. Ini satunya apa tadi? X2-nya, berarti X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkanlah. Ya. Oke, ini saya masukkan ke sini. Ya, X kuadrat dikurang, ini hasilnya ini sudah ada nih, kita buat di sini tadi, kita hitung tadi sudah ada hasilnya kan, yang ini X1 tambah X2, ini udah kita kerjakan tadi, tinggal masukkan aja ya, yaitu minus 3/2 X ditambah, nah ini yang belum, nah sekarang kita kalikan dulu ini ke sini ya, kita selesai proses dulu ini di mana, di sini aja kita buat ya. X1 tambah X2 kali X1 kali X2, ya kan? Sebenarnya bisa langsung ya. Nih, ini aja kita buat X tambah 2, berarti di sini berapa? Iya, bisa langsung sebenarnya di sana ya. Sini bisa. Ini minus 3 berapa nih? Iya, minus 3. Sini 3/2. Kalikan berarti hasilnya minus 9/2. Berarti ini bisa kita buat minus 9/2 sama dengan 0. Karena di sini ini kan hasilnya 3, minus 3. Ini 3/2 ya, biar tahu nanti ya. Oke, sekarang kita buat lebih sederhana biar jangan pecahan dia ya. Ini ditambah ya, 3/2 X kurang 9/2 sama dengan 0. Kita kalikan semua mereka kali 2 nak ya, kali 2 ya Dede ya. Nanti kalau ini kali 2 hasilnya 2X, 2X kuadrat ditambah 3X kurang 9 sama dengan 0. Inilah hasilnya, persamaan kuadrat barunya. Panjang ya? Ya lumayan ya. Oke, kita kasih soal terakhir untuk hari ini. Nah, ini yang berbeda lagi ya adik-adik ya. Lihat, kalau di sini ini pun sama saja sebenarnya. Langkah pertama adalah kita harus cari dulu X1 tambah X2, yaitu 1. Minus 1 ya, karena minus B per A. X1 kali X2 sama dengan minus 1 juga, C per A. Ini A, ini B, ini C. Oke. Sekarang kita cari persamaan kuadrat baru. Oke, persamaan kuadrat barunya gimana? Tetap aja, ini kan menjadi X1, ini menjadi X2 ya. Oke, di persamaan kuadrat baru ya. Oke, kita masukkan X kuadrat kurang
X1 tambah X2 X ini adalah persamaan umumnya 0. Nah, kita gantilah dia nak ya. Kita ganti ini X1-nya ya. Karena kita samakan ke sana. Oke. X kuadrat dikurang ya. Ini menjadi X1 ditambah 1. Ini kan X1 nih. Ini X, ini tambah ya. Tambah X2 ditambah 1. Ini dalam kurung X tambah X1 tambah 1 kali X2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, gini pun bisa langsung ya. Oke, sekarang kita sederhanakan yuk. X kuadrat kurang, ini kan bisa kita jumlahkan ini menjadi X1 tambah X2 ditambah 2. Karena ini ada tanda tambah di sini ya. Oke, X tambah, ini menjadi, ini kalikan ke sini ya. Seperti yang tadi, X1 kali X2 tambah, ya kan, tambah X1 tambah X2. Itu hasil kalinya nanti bisa dijumlahkan adik-adik nanti ya. Oke, langsung aja. X kuadrat dikurang. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kita lihat dari awal, dari sini nih. Ya, saya buat yang berbeda saja tentangnya ya. Nih, ini kau bisa lihat ini ya. Nih, ada ya. X1 tambah X2 berarti di sini minus 1. Oke, nggak nampak ya. Nih, minus 1 tambah 2X tambah. Ini hasil kalinya minus 1 ditambah minus 1. Ini kita kurungkan aja biar enggak ini ya. Ini tambah 1 ditambah 1 lagi sama dengan 0. Oke, dari sini bisa kita langsung masukkan yuk. X kuadrat dikurang, ditambah ya. Minus 1 tambah 2 berarti minus 1X. Tambah minus 1 sama dengan 0. Ya, hasilnya menjadi berapa? Sama ya. Sama. Yaitu X kuadrat tambah X kurang 1 sama dengan 0. Oke, paham ya adik-adik ya? Paham ya? Oke. Nah, sampai di sini dulu video kakak hari ini. Jangan lupa tetap rajin belajar walaupun tidak sekolah secara langsung. Oke, pahami semua materi-materinya. Thank you.